refleksi yang terakhir sebelumnya kepada tim musik, Mas Januar, Mas Unang, biola Mas Ribu ini, Mas Rofik untuk mempersiapkan diri musik. Selanjutnya, inilah refleksi yang kita tunggu-tunggu, refleksi yang terakhir. Jika Mas Januar Kurniawan suka dengan kunci A, B, C, D, E, crash minor, A minor, ini salah satu orang tuanya bukan lagi suka huruf A, crash C minor, A, B, C, tapi suka angka 1 tambah 1 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 kosnya tangen kepada Bapak Abdul Karim, saya persilahkan. Suwi-suwi ya. Ini yang paling sulit kalau udah bicara dibatasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi kulama sabahallahu sayyu wa kama yuhibbuhu ayusabaha wa kama huwa ahlu wa kama yanbaghi likarami wajhihi wa izi jalali walhamdulillahi kulama hamidallahu sayyu wa kama yuhibbuhu ayuhmada wa kama huwa ahlu wa kama yanbaghi likarami wajhihi wa izi jalali wala ilaha illallah kulama halalallahu syai'u wa kama yuhibbullahu ayyuhalala wa kama huwa ahlu wa kama yanbaghi likarami wajhihi wa izi jalali wallahu akbar kulama kabarallahu syai'u wa kama yuhibbullahu ayyukabara wa kama huwa ahlu wa kama yanbaghi likarami wajhihi wa izi jalali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ala kulli nikmatin an'ama biha alayya wa ala kulli ahadin min khalqi biman kana aw yakunu ila yaumil qiyamah. Allahumma inni as'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa as'aluka min khairi ma arju wa khairi ma la arju wa a'udzu bika min syarri ma ahdaru wa min syarri ma la ahdaru. Ini saya bagian yang terakhir, jadi saya kehabisan juga mau apa yang mau saya katakan, karena saya ini orang matematik jadi susah sekali kalau untuk bicara yang lucu-lucu. Jadi yang ingin saya katakan, pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kiai Solahuddin, pada Kiai Ubed, Kiai Haris, karena saya bisa berkumpul setidaknya seminggu sekali untuk sebetulnya 2 kali. Kalau saya 2 kali di hari Rabu dan di hari Minggu. Jadi pertama kali mungkin saya konsisten pengajian itu di ngaji Al-Hikam ini. Saya lebih suka membaca dan cepat bosan kalau dengar ngaji. Jangankan ngaji, itu khutbah Jumat saya sering tertidur gitu. Ya, karena seringkali yang dikatakan bukan bicara masalah agama, masalah politik itu kalau di khutbah Jumat. Jadi saya seringkali kalau tidak ngantuk malah memejamkan mata sendiri karena dengar khutbah yang pertemuan pertama kali saya dengan Kiai Solah itu pas Ramadan tahun kemarin, diajak oleh Mas Sufrana ketika mau menyerahkan lukisan Kiai Sodako. Saat itu kata Mas Sufrana, ayo kita rekam, karena saya sedang belajar
bikin video, ya, bikin video. Jadi sebelumnya saya di Nasima merekam guru-guru mengajar, kemudian saya rekam siapapun. Pertama kali saya datang itu ke kedai Kang Putu. Nah, di kedai Kang Putu saya ketemu Mas Sufrana yang saat itu mau menyerahkan lukisan Kiai Sodako, dan saat itu bulan puasa sekitar pukul 9-an. Pertama kali yang saya takjub sebetulnya saat itu tidak sedang mengaji, itu makanan itu banyak. Ada kol, ada macam-macam. Saya ini seringkali ditegur sama istri saya kalau ketemu makanan, karena saya tidak bisa menahan diri, ya. Jadi kalau ditawarin saya pasti tidak akan pernah menolak kalau makanan itu. Nanti di rumah paling dimarahin, ya. Kemudian setelah itu saya main ke kedai Kang Putu. Jadi saya kan baru juga main ke kedai Kang Putu itu baru 2 bulanan. Kemudian setelah Lebaran, minggu ketiga kalau tidak salah, saya juga tidak ada niat untuk ngaji. Obrolan tentang Kiai Solah itu sudah berhenti, tidak ada. Tapi saat itu saya main ke Kang Putu habis maghrib pas minggu ketiga. Di situ banyak teman-teman yang ngumpul, baru duduk Mas Sufrana dengan Kang Putu itu pergi loh. Saya jauh-jauh datang ke Kang Putunya pergi loh. Saya tanya, Kang Putu mau kemana? Gitu. Mau ngaji ke Kiai Solah. Loh, saya langsung spontan kan. Loh, itu mah dekat rumah saya tuh. Ya udah saya ikut gitu kan. Jadi memang pertama kali saya hanya ikut. Jadi track record saya sekali lagi, saya kalau ngaji itu biasanya dipaksa sama istri. Jadi itu sampai kalau saya nggak ikut ngaji ya diboikot. Gitu. Jadi yang tapi malam itu saya belum bicara sama istri. Nah, tiba-tiba saya ikut sampai malam, pulang ditanya dari mana, itu ngaji di Alitkon. Saya baru lihat ekspresi wajah istri saya itu senang ya, jadi tumben ini ngaji nggak diajak aja, nggak disuruh-suruh, saya ikut ngaji gitu, tumben. Nah, kemudian beberapa minggu kemudian kan Kang Putu, rupanya kali ini Kang Putu konsisten ikut ngaji sehingga harus bawa burita toh. Terus bilang, ini burita perlu teman. Ya udah sekalian saya bawa istri saya. Saya rumahnya dekat sebetulnya. Yang uniknya sebetulnya juga bahwa anak saya itu kan sekolahnya di sini di Al-Itqan. Jadi 10 kalau dengan yang kecil berarti saya 7 tahun di MI Al-Watoniyah, tapi nggak pernah ikut ngaji. Jadi baru kenal dengan Mas Sufrana. Saya tuh biasanya kan duduk nunggu anak saya itu di bawah pohon itu ya. Jadi mungkin pasti beberapa kali melihat Kiai Solah ya, tapi nggak ngeh gitu kan. Dan baru masuk rumahnya setelah dibawa Mas Sufrana juga. Dari minggu ke minggu memang ini jadi ada sesuatu yang aneh ya. Artinya kok dari 7 hari itu jadinya saya selalu menunggu hari Rabu gitu kan. Hari Rabu yang saya tunggu. Tumben gitu kan. Jadi secara spontan hati itu seperti menggerakkan untuk datang ya. Padahal sekali lagi saya itu reputasinya buruk kalau pengajian.
Jadi jarang jalan. Saya lebih suka membaca buku, makanya jadi ngaco. Jadi masuk bajingan toh. Jadi saya baca ini juga ini memang khas tema bajingan ya. Jadi orang yang taat beribadah justru butuh ampunan daripada orang yang bermaksiat. Jadi saya tuh sempat membayangkan, wah, saya tidak berani share ini ya. Pertama, saya tidak berani share ini pasti. Saya juga membayangkan, ini kalau yang taat beribadahnya itu diganti jadi Kiai Ubed dan Kiai Solah. Coba kita baca, Kiai Ubed, Kiai Solah justru butuh ampunan daripada santri bajingan. Kurang ajar tidak? Ya. Santri bajingan ini saya amati ada 3 sebetulnya. Jadi kalau di matematik itu ada 2 himpunan yang beririsan, santri dengan bajingan. Irisannya santri bajingan. Saya amati memang ada yang santri betulan, artinya yang nggak bajingan, artinya yang nggak ikut makan. Ada, saya lihat Mas Oki itu, saya tanya kalau makan nggak ikutan, karena apa? Katanya sebelum berangkat udah makan dulu. Nah sebagian besar memang santri bajingan, artinya ikut ngaji terus makan. Tapi saya juga menjumpai juga kadang-kadang ada yang bajingan beneran. Bar ngaji mah nggak ikut ngaji, ikut makannya. Nah itu ada juga. Saya pernah memergoki teman, tapi nggak saya sebut kalau ya. Begitu. Nah ini saya serius lagi. Kita ini sering keliru. Tapi ini alasan seriusnya sebetulnya di usia saya yang sudah lebih dari setengah abad. Rasanya saya ini sering keliru tentang 3 kata yang vokalnya sama. Uang, tuan, dengan Tuhan. Ini yang sering keliru. Jadi bukan kadang, lebih sering hati ini didominasi oleh uang dengan tuan. Kadang Tuhan ini agak minggir. Saya kan jadi ngeri kalau bagaimana kalau nanti mati yang nempel di hati ini uang dengan tuan. Wah, celaka. Jadi kalau bagi orang yang jatuh cinta, patah hati, itu akan terasa bahwa yang paling menyakitkan itu bukan, saya pikir bukan api ya, yang paling menyakitkan itu, tapi ketidakpedulian. Ketidakpedulian itu yang paling menyakitkan. Bagaimana ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika di dalam hati ini ternyata bukan Tuhan. Saya pikir itu adalah akhir yang paling tragis. Nah, saya bersyukur bahwa setidaknya seminggu sekali. Jadi kalau tadi Mas Lukni itu mengatakan bahwa orang mencintai jadi taat. Kalau saya ini bukan orang yang taat, saya itu pemberontak. Tidak patuh, orang yang tidak patuh. Makanya nggak pernah betah di mana-mana. Satu-satunya yang saya tidak berdaya itu hanya istri. Ya. Saya nggak berani. Ini bisa disumpahi sama keluarga saya dan keluarga istri saya. Jadi satu-satunya yang saya nggak berani. Tapi yang lain-lain saya itu reputasinya itu pemberontak. Jadi nggak pernah mau nurut. Jadi saya memaknai cinta itu pertama. Jadi orang yang mencinta itu salah satu cirinya seringkali menyebut apa yang dia cintai. Nah, ngaji hikam ini mengobati kerinduan bahwa saya tahu betul bahwa akhir hidup ini itu antara saya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cukup dengan duduk mendengar nama Tuhan disebut itu membuat rasanya seperti hati itu, ya itulah mungkin alasannya kenapa setiap minggu ini yang saya tunggu hanya hari Rabu. Jadi kalau tadi saya sempat googling dulu ya, jadi di surat Ar-Ra'd 8 itu alladzina amanu tatmainu qulubuhum bizikrillah.
Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Jadi orang-orang yang beriman dan hati orang-orang yang beriman itu hanya dengan berzikir. Jadi untuk membuat hatinya tenang dan tentram itu dengan berzikir, dan sesungguhnya hanya dengan berzikir itulah hati kita akan tenang. Jadi kalau bicara masalah kekayaan, di umur 50 saya sudah kenal ya masalah materi kayak gitu, dan mana yang akhirnya ini. Saya ingat ada riwayat hadis dari Ibnu Hibban. Jadi Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, jadi apakah yang disebut kaya itu dengan banyaknya harta? Abu Dzar menjawab, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, apakah yang disebut fakir itu karena sedikitnya harta? Betul ya Rasulullah. Rasulullah kemudian melanjutkan bahwa sesungguhnya yang namanya kaya itu adalah kaya hati, dan yang namanya fakir adalah fakir hati. Dan kita ketahui bahwa ala bizikrillahi tatmainul qulub. Jadi hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan kita bersama-sama orang-orang yang menyebut nama Allah, maka hati kita akan menjadi kaya. Itu mungkin yang membuat saya sebetulnya juga ini sebulan mau cuti dulu itu bingung juga gitu kan. Sebulan itu lama ya, orang seminggu aja kayaknya lama gitu kan. Sebulan mau ditutup ini, jadi memang ini salah juga, jangan disebutnya jangan ditutup ya, tetap aja lah boleh main gitu kan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ini nggak ada nama grup bandnya ya. Kalau diberi nama